Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video lagi untuk memenuhi tugas untuk kuliah saya, yaitu tentang kepaniteraan dan jurusita. Nah, jadi pada materi ini kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang kode etik kepaniteraan dan jurusita. Nah, kita lanjut ke videonya. Nah, kita masuk saja ke materinya, yaitu kode etik panitera dan jurusita. Nah, di dalam kode etik panitera dan jurusita ini terdapat ketentuan umum, di mana ketentuan umum ini berisi pasal 1 sampai pasal 13. Nah, di mana pasal 1 ini, pasal 1 menjelaskan tentang pengertian. Nah, jadi pengertian yang dimaksud kode etik panitera dan jurusita ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap panitera dan jurusita dalam melaksanakan tugas peradilan. Nah, yang kedua, yang dimaksud dengan panitera ialah panitera, katera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti. Pada panggilan tingkat banding, panggilan tingkat pertama, terdapat 4 lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha, dan peradilan militer, serta panitera yang diperbantukan pada Mahkamah Agung dan atau lembaga lain. 3. Yang dimaksud dengan jurusita adalah jurusita dan jurusita pengganti yang diangkat untuk melaksanakan tugas kejurusitaan pada pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu ada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Jadi jurusita pengganti ini melaksanakan tugas kejurusitaannya pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Nah, asas peradilan yang baik ialah prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh panitera dan jurusita dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, asas peradilan ini adalah prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh panitera dan jurusita sehingga bisa melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, dalam pasal 1 ini terdapat organisasi IPASPI atau IPASPI adalah organisasi ikatan panitera sekretaris pengadilan Indonesia. Nah, organisasi inilah yang menjadi penguat dalam pengadilan panitera sekretaris dalam pengadilan Indonesia. Nah, selanjutnya ada sikap panitera dan jurusita terhadap ketua majelis. Nah, sikap panitera dan jurusita terhadap ketua majelis ini terdapat dalam pasal 3. Pasal 3 menjelaskan bahwa panitera dan jurusita wajib membantu majelis hakim baik dalam mendampingi sidang, melaksanakan pemanggilan, pemberitahuan, maupun memberi bantuan sarana dan prasarana persidangan. Nah, yang kedua, panitera wajib membuat berita acara persidangan dengan teliti dan seksama sesuai dengan pelaksanaan pemeriksaan dan persidangan. Nah, ketiga, jurusita wajib melaksanakan pemanggilan, pemberitahuan, dan menuangkannya dalam berita acara atau rilis. 4. Panitera wajib membuat jadwal sidang dan membuat laporan hasil persidangan dan menyerahkan kepada petugas register. Nah, itu sikap panitera dan jurusita terhadap ketua majelis. Jadi kita harus mengetahuinya, teman-teman. Nah, maksud dan tujuan pasal 2 adalah kode etik panitera dan jurusita ini dibuat untuk menjaga kehormatan. Seperti dikatakan pada pasal 2,
ke, keluhuran martabat atau harga diri yang mulia sebagaimana layaknya seorang panitra dan jurusita yang memberikan pelayanan yang prima dan adil kepada masyarakat yang mencari keadilan tanpa membenarkannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya adalah sikap panitra dan jurusita terhadap para pencari keadilan. Sikap panitra dan jurusita terhadap para pencari keadilan terdapat pada pasal 4. Nah, panitra dan jurusita wajib melayani masyarakat pencari keadilan dengan pelayanan yang prima, yaitu dengan sopan, teliti, dan sungguh-sungguh, serta tidak membeda-bedakan berdasarkan status sosial, golongan, dan menjaga serta menemukan kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Nah, sedangkan di pasal 5 itu ada sikap panitra dan jurusita di luar persidangan. Jadi, panitra dan jurusita ini dilarang menjadi penasehat hukum, baik langsung atau tidak langsung, kecuali diatur dalam Undang-Undang pasal 36 Undang-Undang nomor 29 tahun 2009. Nah, selanjutnya ada panitra dan jurusita dilarang menjadi penghubung dan memberikan akses antara pihak berperkara atau kuasanya dengan pimpinan pengadilan atau majelis hakim. Dan dalam ketiga itu, panitra dilarang membawa berkas perkara keluar kantor kecuali atas izin ketua pengadilan dan ketua majelis. Nah, yang keempat, panitra dan jurusita dilarang memasuki tempat perjudian, tempat minuman yang memabukkan, dan tempat prostitusi kecuali dalam melaksanakan tugasnya, guys. Nah, setelah itu ada pasal ke-6, di mana pasal ke-6 ini menjelaskan tentang sikap panitra dan jurusita dalam kedinasan. Nah, panitra dan jurusita wajib mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Lalu, panitra dan jurusita wajib mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan sesuai dengan sumpah jabatan. Nah, yang ketiga, panitra sebagai pemimpin. Kepanitraan pengadilan dalam menjalankan tugas wajib memiliki kepribadian terpuji, bijaksana, berilmu, sabar, tegas, disiplin, penuh pengabdian, dan rela berkorban demi pelaksanaan tugas. Nah, demi terpeliharanya kemapanan, kelancaran, atau kemantapan pelaksanaan tugas serta untuk menegakkan citra yang baik dalam tugas pelayanan, panitra dan jurusita ini wajib mentaati dan meningkatkan 3 tertib, yaitu tertib administrasi, tertib perkantoran, tertib jam kerja. Nah, sedangkan sikap terhadap sesama terdapat pada pasal 7, di mana pasal 7 ini panitra dan jurusita wajib memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama pejabat kepanitraan dan pejabat peradilan lainnya. Nah, lalu panitra dan jurusita ini wajib memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa, dan saling menghargai antara sesama pejabat peradilan. Jadi, panitra dan jurusita ini wajib memiliki rasa setia kawan, setia. Nah, lalu ada panitra dan jurusita wajib memelihara, membina kesatuan dan persatuan sesama aparat peradilan yang berjiwa kesatria dan bertanggung jawab. Nah, jadi untuk melakukan sesuatu setelah terjadi harus berjiwa kesatria dan berani tanggung jawab apa yang harus perbuat. Nah, lalu ada pasal yang ke-8, yang dimana pasal 8 ini menjelaskan tentang sikap terhadap bawahan. Jadi, panitra wajib memiliki sifat kepemimpinan, memberikan keteladanan dengan lugas, dan dilindasi oleh sikap kekeluargaan.
Lalu, panitera wajib membina atau membimbing bawahan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan dalam sikap panitera dan jurusita di luar kedinasan terdapat pada pasal 9, di mana panitera dan jurusita wajib menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Nah, kedua itu ada panitera dan jurusita wajib memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Lalu dalam pasal 10 ini terhadap sanksi. Jadi kode etik ini meningkat secara hukum kepada panitera dan jurusita di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan di bawahnya, dan pelanggaran terhadap kode etik ini dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Lalu panitera dan jurusita yang akan dijatuhi hukuman ini akan dapat pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari pegawai negeri sipil terlebih dahulu, diberi hak membela diri di hadapan majelis Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita. Lalu dalam pasal 11 ini terdapat bahwa Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita. Nah, susunan Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita ini terdiri dari 1 orang pejabat Direktorat Jenderal yang bersangkutan, 1 orang pejabat dari Kepanitraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2 orang pengurus IPASPI pusat, dan 1 orang pengurus IPASPI daerah. Jadi ada susunan dewan di mana susunan Dewan Kehormatan Panitera ini ada banyak terdiri dari beberapa pejabat dan pengurus dari maupun pejabat dari Direktorat Jenderal yang bersangkutan, pejabat dari Kepanitraan Mahkamah Agung, IPASPI pusat, IPASPI daerah. Nah, itu IPASPI itu termasuk orang-orangnya pengurus IPASPI. Ya, seperti itu. Nah, lalu ada tugas dan wewenang Dewan Kehormatan. Nah, tugas dan wewenang Dewan Kehormatan ini terdapat dalam pasal 12, di mana Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita mempunyai tugas, yaitu mempelajari hasil yang bersangkutan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Lalu yang kedua, mendengar dan memperhatikan pembelaan atas diri panitera dan jurusita yang akan dijatuhi hukuman. Nah, jadi dalam tugas dan wewenang Dewan Kehormatan ini terbagi atas 2, Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita dan Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita yang berwenang. Jadi dan Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita berwenang ini tugasnya itu berwenang untuk memanggil panitera dan jurusita untuk didengar keterangannya sehubungan adanya saran tidak lanjut untuk dijatuhi hukuman, guys. Jadi Dewan memanggil panitera dan jurusita untuk didengar keterangannya sehubungan adanya saran tindak lanjut untuk dijatuhi hukuman. Wow. Lalu ada Dewan memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang berdasarkan hasil sidang Majelis Kehormatan Panitera dan Jurusita. Ya, seperti itu. Nah, dalam pasal 13 ini di mana penutup dari semua pengertian ini adalah terdapat pasal 13 ini, yaitu penutup. Kode etik dinyatakan sah dan mengikat kepada seluruh panitera dan jurusita pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 pengadilan di bawahnya terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi kode etik ini dinyatakan sah dan mengikat pada seluruh panitera dan jurusita pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 pengadilan di bawahnya. Dia terhitung mulai tanggal di mana tanggal ini ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan sah
dan mengikat kepada seluruh panitra dan juru sita, guys. Nah, itu adalah penjelasan mengenai kode etik panitra dan juru sita. Mengenai kesalahan dan semua kesalahan yang saya lakukan itu adalah berasal dari diri saya. Nah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.